Oke, teman-teman, tadi kita belajar tentang static friction sama kinetic friction ya. Yang mana mereka itu ternyata beda-beda ya, teman-teman ya. Dan untuk yang static friction sendiri, biasanya nanti kalian dicarinya berapa sih besar static friction-nya. Untuk yang kinetic friction, biasanya ya selain nyari berapa kinetic friction-nya, kita juga nyari berapa acceleration-nya. Biasanya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, lanjut ya. Selanjutnya apa, teman-teman semua? Selanjutnya, teman-teman semua, kita akan coba masuk ke sini ya, ke example. Nah, saya punya example. Ini example-nya benda yang didorong ke kanan secara vertikal. Pertama, kalau kita kasih 40 Newton. Kedua, kalau kita kasih 80 Newton, teman-teman semua ya. Sebenarnya ada contoh yang lain ketika gayanya itu miring, teman-teman semua ya. Jadi gayanya itu miring. Ini 100 Newton dengan sudut 53 derajat ya. Dan ini ada juga 100 Newton dengan sudut 37 derajat, tapi ini kalau ini mah agak diangkat ke atas, kalau ini mah agak didorong ke bawah. Tapi untuk yang C dan D ini saya sudah buat video di YouTube, jadi kalian cek videonya nanti ya. Saya nanti akan kasih linknya biasa di psikologi. Langsung tonton aja, soalnya ini akan penting untuk kalian. Tapi untuk kesempatan ini kita akan bahas yang simpel dulu aja, ditarik dengan gaya 40 Newton ke samping totally horizontal ya, teman-teman semua ya. Nah, jika ada kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Baca dulu soalnya. A 10 kg box ya, semuanya ini 10 kg, whether it is A, B, C, or D ya. Jadi ini untuk memperlihatkan kalau dengan besar gaya yang berbeda, dengan sudut yang berbeda, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda di friction-nya, teman-teman semua. In our first case, this 10 kg box is applied with force ya as much as 40 newtons to the right ya, teman-teman semua. Nah, ini static friction coefficient-nya dikasih tahu 0.6, kinetic friction coefficient-nya juga dikasih tahu 0.3 ya, mu s-nya 0.6, mu k-nya 0.3. And you need to find the acceleration if the box moves, or static friction if the box stands still ya, jika boxnya diam. G-nya nilainya 10. Apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? You need to draw force arrow, teman-teman semua ya. Menurut kalian, beside this F of 40 Newton, gaya apa lagi yang bekerja pada bendanya? Wait. Thank you, Fadil. Benar banget ya. Gaya yang bekerja pada bendanya pertama adalah weight. Weight-nya kepanjangan. Ya, gaya yang bekerja pertama pada bendanya itu tuh adalah weight ya. Weight. Apalagi gaya yang bekerja pada bendanya? Nah, ini ada gaya lain Gaya normal. Yes? Siva? Gaya normal. Thank you, Siva. That's correct. Ya, normal force. Ya. Benar banget, teman-teman semua. Ya. Gaya normal sama gaya weight. Apalagi satu lagi aja. Friction. Thank you, Fadil. Friction. Tapi kita belum tahu ini frictionnya itu statis atau kinetis. Nah, maka kita tulis F kecil aja dulu. Untuk menentukan statis atau kinetis, kita harus cari apa, teman-teman semua? Fx max. Ya. Kalau ternyata Fx max-nya itu lebih kecil dibanding gaya luarnya, maka dia akan bergerak. Tapi kalau Fx max-nya masih tetap lebih gede atau sama dengan gaya dari luar, maka akan diam, ya. Sehingga kuncinya kita nyari Fx max-nya dulu. In order to look for the Fx max, kita harus tahu normal force-nya berapa. Gitu. Karena mu s-nya kan udah ada ya. Normal force-nya berapa? Ya udah. Teman-teman semua, kita tentuin
normal force-nya dulu. Ini kan udah digambar ya teman-teman semua. Normal force itu sumbu Y atau sumbu X? Ternyata sumbu Y. Maka teman-teman semua, we will focus our energy to look for normal force in Y-axis. Total force in Y-axis is 0. Kenapa 0 teman-teman semua? Karena benda di sumbu Y-nya Diam. diam. Thank you, Faris. Ya, stationary on Y-axis. Ya, dia tidak bergerak ke atas ke bawah ya, teman-teman semua di sumbu X-nya. Next, teman-teman semua, ya udah kita tulis apa aja gaya yang bekerja di sumbu Y. Kita punya N, kita punya W. Sebenarnya mau N negatif, N positif juga tidak masalah, tapi udahlah. Karena benda diam kita ya udah N positif aja ya. Sehingga W-nya sama dengan N ya. Ini sebenarnya minus W sama dengan minus N, tapi saya tulisnya W sama dengan N aja. Jadi minus W sama dengan minus N, minus-minusnya dihapus ya teman-teman semua ya. Jadi W sama dengan N. Sehingga W sama dengan, atau kebalik, sorry. Atau harusnya N sama dengan W ya. Sorry banget. N sama dengan W, sehingga N sama dengan weight. Weight itu apa? Mass times gravity. Sehingga N sama dengan mass-nya itu 10 kilo, gravity-nya juga 10, maka N itu 100 Newton, teman-teman semua. Dapatlah kita gaya normalnya itu 100 Newton. Atau ingat aja teman-teman semua, kalau kalian punya benda 10 kilo, weight-nya itu ya kaliin lagi 10 ya. Pokoknya weight itu kali 10 dari mass-nya. Sir, sebenarnya 9,8. Iya, tahu 9,8. Tapi memang sih 9,8. Ya. Tapi untuk masa-masa yang kecil, bisalah kita pakai 10 ya teman-teman semua ya. Sehingga kita dapat gaya normalnya 10 Newton. Sampai sini bisa dipahami nggak? Untuk gaya normal. Bisa dipahami teman-teman untuk gaya normal? Bisa ya. Setelah gaya normal dapat, apa teman-teman semua? Kita tentuin apakah benda gerak atau tidak. Ya, caranya dengan cari Fs-nya. Ya, kita cari Fs-nya. Fs itu apa? Fs itu gaya normal kali mu S-nya. Ya udah kita masukin. Maka Fs sama dengan gaya normalnya 100, mu S-nya berapa? 0,6. Berarti maaf. Ini Fs max maksudnya ya, yang dicari itu Fs max ya, bukan Fs-nya tapi Fs max. Ya. Ini saya harusnya nulisnya Fs max. Ya. Ini harusnya ditulisnya Fs max, ini juga Fs max. Gitu teman-teman semua. Jadi kita cari tahu dulu berapa sih Fs max-nya gitu ya. Sorry banget kesalahan nulis ya. Ya, maka Fs max-nya itu adalah 100 kali 6 kali 0,6 hasilnya 60 Newton. Artinya apa teman-teman semua? Kalian harus mengeluarkan gaya 60 Newton minimal agar membuat benda ini bergerak. Sementara gaya yang kita kerjakan itu berapa Newton, teman-teman? 40. Ya, gaya yang kita kerjakan itu 40 Newton. Sementara gaya Fs max-nya itu 60 Newton. Berarti benda akan bergerak atau tidak? Benda akan bergerak atau diam? Bar? Gerak. Ya, gerak ya. Tadi siapa aja yang jawab? Ada Faris, ada Akbar, ada siapa tadi ceweknya? Areta ya? Ya. Jadi benda akan diam. Ya. Kenapa diam? Karena gaya luarnya lebih kecil dibanding gaya statis maksimalnya. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, kalau gaya ininya gaya apa sih? Kalau bendanya itu diam, maka yang kita cari itu adalah gaya gesek statisnya.
Oke, sebenarnya langsung aja dari yang pemahaman kita di sini, gaya gesek statis itu, ini udah kita cari sebenarnya ya. Gaya gesek statis itu adalah ya gaya luar, gitu teman-teman semua. Ya, jadi ya udahlah, gaya gesek statis itu adalah gaya luar, teman-teman semua. Maka simpelnya kalian ya udah kalau kayak gini berarti Fs-nya itu adalah gaya luar. Sehingga Fs itu gaya luarnya berapa? 40 Newton, maka gaya geseknya juga 40 Newton. Tapi jika kalian bertanya, Sir, gimana kalau gaya luarnya itu ternyata bukan 40 Newton ini aja, tapi gaya luarnya itu ada gaya yang coba menarik ke belakang juga 20 Newton. Ya berarti kalian totalkan dulu gaya luarnya berapa gitu. Kalau totalkan dulu gaya luarnya berapa, karena gaya gesek itu pasti akan berlawanan arah dengan gaya total, teman-teman, mau bagaimanapun ya. Jadi simpelnya ya udah gaya gesek statis itu adalah gaya luarnya gitu ya. Sampai sana bisa dipahami teman-teman semua? Bisa dipahami mungkin ya? Insya Allah, Sir. Kalau ya insya Allah ya. Kalau ada pertanyaan, drop in the comment section ya. Enggak lah, langsung aja. Ya tadi gimana, Sir? Yang Gimana? max itu gimana maksudnya, Sir? Yang apa? FX max. Ya. Gaya gesek maksimalnya. Fx max itu dicari dulu pakai equation ini ya. Nanti pakai equation ini ya. Nanti kalau udah dapat bandingkan dengan gaya luarnya. Oke. Kalau gaya luarnya itu ternyata lebih besar dibanding Fx max, berarti benda akan bergerak. Kalau gaya luarnya itu sama dengan atau kurang dari Fx max, maka benda akan diam. Kalau bendanya diam, kita bisa cari berapa gaya gesek. Jadi gaya gesek maksimal itu gaya, kita nyari tahu berapa sih gaya maksimal yang harus dikerjain agar benda bisa mulai gerak, nggak diam gitu. Tapi kembali lagi ke grafiknya. Kalau gaya yang kita kerjakan ternyata kurang dari Fx max, ternyata gaya geseknya mah bukan Fx max, tapi gaya geseknya mah ternyata sama dengan gaya eksternal yang kita kerjakan. Bisa dipahami nggak? Bisa, Sir. Nah, jadi gaya gesek benda itu ketika diam ya itu tuh bukan Fx max, tidak selalu Fx max, tapi gaya gesek benda ketika diam itu adalah gaya luar yang dikerjakan pada bendanya, gitu ya. Fx max itu gaya minimal, bukan gaya maksimal sampai benda akan mulai bergerak gitu. Ini tuh kita hanya nyari syarat doang gitu. Apakah benda hanya nentuin doang, apakah benda itu diam, ya berarti kurang dari Fx max atau sama dengan atau bergerak berarti lebih dari Fx max. Siap? Lanjut teman-teman semua ya. Ke nomor 2. Bagaimana kalau gayanya jadi 80 Newton? Ya. Ya, udah teman-teman semua ya seperti biasa kita tentuin W-nya, ternyata W-nya itu ya kali 10 dari mes, berarti W-nya 100 Newton. Nanti kita cari berapa gaya normalnya sehingga kita bisa menentukan berarti berapa gaya geseknya F. Oh ya, kalau udah digambar tadi kita kan udah tahu ya ini bendanya diam berarti ini Fs. Kalau sebelumnya kita nggak tahu berarti tulis F aja ya teman-teman semua ya. Selanjutnya seperti apa ya? Kayak tadi lagi aja ya kita cari N karena tidak ada gaya-gaya lain yang arah vertikal kecuali N dan W. Berarti benda masih tetap diam di sumbu Y, maka N itu dikurangi W sama dengan 0, maka N itu sama dengan W, dan kita udah tahu tadi W-nya itu 100, maka N-nya juga ini 100 Newton ya. Teman-teman ya, N-nya 100 Newton. Beres itu apa teman-teman semua? Oh, ini warnanya jadi warna hijau ya. Beres itu apa teman-teman semua? Beres itu kita ya. Beres itu kita ya nyari ya setelah dapat N-nya 100 Newton, kita nyari berapa Fs max. Dengan tujuan apa nyari Fx max? Menentukan benda diam atau gerak. Sekali lagi ya. Fx max itu adalah gaya normal dikali koefisien friction coefficient of static ya.
maka Fs max-nya N-nya itu 100, ininya 60. Jadi ini sama-sama aja teman-teman semua ya. Ininya 0,6, maaf tadi mu S-nya 0,6 sama juga ini ternyata ya. Jadi kalau gaya normal sama ya menghasilkan gaya gesek yang sama juga ya, teman-teman semua. Jadi ini 60, masih tetap sama aja. Ya. Selanjutnya apa teman-teman semua? Ya agak-agak pengulangan dari yang tadi ini, Pak ya. Teman-teman ya, agak pengulangan dari yang tadi. Bedanya ada di mana? Bedanya dalam saat kita menentukan ya gaya eksternalnya gimana kalau dibandingkan dengan gaya Fx max. Gaya eksternalnya itu 80 Newton, Fx max-nya itu 60 Newton. Berarti apa yang terjadi dengan benda? Bergerak. Thank you Azra, thank you Akbar. Benda akan bergerak ya. Benda akan move. Oke. Kalau move ternyata tidak sesimpel kalau benda diam. Kalau benda stationary diam ya udah cari Fs. Fs itu F, udah beres gitu ya. Beres aja. Ya. Tapi kalau bendanya itu bergerak, kalian harus nyari. Astagfirullahaladzim. Malah ke sini ya. Kalau bendanya itu bergerak, kalian harus nyari. Nyari apa teman-teman semua? Kalau bendanya itu bergerak, kalian harus nyari. Ini tuh saya pengen Ctrl Z malah jadi F5. Ya. Kalau bendanya itu bergerak, maka yang harus kalian cari itu adalah FK-nya dulu. Kinetic friction-nya dulu. Kinetic friction itu N dikali mu K. Kita cari bareng-bareng ya. Maka kinetic friction itu adalah N-nya 60 Newton. 100 Newton. Salah saya, 100 Newton. Mu K-nya itu tadi 0,3 ya teman-teman semua ya. Mu K-nya 0,3 ya, sehingga dapat hanya 30 Newton aja. Tuh teman-teman semua, kalau ternyata gaya gesek kinetik itu lebih kecil dibanding Fs max. Bahkan lebih kecil ini dibanding gaya gesek diam ketika benda didorong 40 Newton gak gerak gitu ya. Jadi kalian kalau udah bergerak mah kasih gaya 30 Newton juga bisa, tapi kalau udah gerak, kalau masih diam mah kasih gaya 30 Newton ya gak bakal gerak gitu ya teman-teman ya. Ini gaya gesek ketika benda gerak 30 Newton aja teman-teman semua. Beres itu apa teman-teman semua? Benda didorong dengan gaya 80 Newton. Nah, gaya FK-nya 30 Newton. Ini harusnya ada catatan. Catatannya apa teman-teman semua? Ya, jadi saya pakai note aja. Kalau gaya eksternalnya ya, F eksternalnya itu dia lebih besar dibanding FK, maka yang terjadi itu adalah benda akan move accelerated ya. Jadi, kalau benda udah bergerak nih, gaya dorong kalian 80 Newton, lebih gede dibanding gaya gesek kinetiknya, maka benda akan bergerak dipercepat. Tapi kalau gaya dorong kalian turunkan saat benda setelah bergerak ya, menjadi 30 Newton, sama dengan ya, maka jika F eksternalnya kalian turunkan saat benda bergerak, sehingga sama dengan F kinetiknya, friction kinetiknya, maka benda itu akan move with V constant. Ya. Benda akan bergerak, tapi kecepatannya akan konstan, teman-teman semua. Kalau kurang dari FK, maka benda akan decelerated, gitu, teman-teman semua, ya. Siap? Nah, ini kejadiannya, F eksternalnya itu lebih besar dibanding friction kinetiknya. Maka benda akan accelerated. Kalau accelerated berarti pakai hukum berapa Newton? 2, makasih Fadil ya. Nah, ini FK-nya, F kinetiknya ya, pakai hukum 2 Newton. Nah, teman-teman semua, kita pakai sigma Fx. Kenapa sigma Fx? Karena
benda bergeraknya di sumbu X ya. Sigma Fx sama dengan mass times acceleration. Ini second law of Newton ya. Newton second law of motion maksudnya. second Newton's law of motion. Pusing lah. Ya itulah pokoknya ya. Sehingga gaya geraknya bendanya akan bergerak ke kanan, maka F eksternal ini tuh plus F, gaya geseknya itu arahnya ke kiri atau berlawanan arah dengan gerak benda karena menghambat benda ya, maka ini minus Fk sama dengan mass times A. F-nya ini 80 Newton minus Fk-nya ini berapa? Fk-nya ini 30 Newton sama dengan mass-nya itu berapa? 10 kg. Ingat ini mass bukan weight ya. Ini mass bukan weight times acceleration dari gerak benda ini. Berarti ini 50 equals 10 times A. Ya udah, times-nya langsung saya pindah ruaskan aja ya teman-teman semua ya. Tadinya 10-nya itu dikali, kalau pindah ruas jadi dibagi. Sehingga kita punya teman-teman semua, acceleration-nya itu berapa? 5 meter per second square. Gitu teman-teman semua. Ternyata gampang ya. Gampang kata Sir. Iya, kan kita belajar ya teman-teman. Jadi teman-teman semua, jika benda diam, ya kalian bisa nyari Fs-nya berapa. Ya. Kalau bendanya pengen gerak, ya udah perbesar gaya eksternalnya, ya, sehingga benda bisa dipercepat. Kalau benda pengen V konstan, setelah bergerak turunkan gayanya sehingga sama dengan Fk. Ya. Tapi tetap aja kalau benda gerak kalian harus nyari Fk. Di video selanjutnya yang nanti kalian harus tonton di YouTube ya, kita akan belajar kalau bagaimana benda itu gayanya agak ditarik ke atas. Ya. Dan bagaimana kalau benda itu gayanya itu agak didorong ke bawah. Benda kalau ditarik ke atas nanti akan mempengaruhi gaya normalnya. Didorong ke bawah juga, agak didorong ke bawah mempengaruhi gaya normalnya. Singkatnya kalau benda agak ditarik ke atas, gaya normalnya itu jadi 20 Newton. Yang tadinya kalau nggak ada gaya komponen gaya ke atas dari F itu, gaya normalnya 100. Drop banget teman-teman semua ya. Sehingga Fs max-nya itu juga akan drop jadi 12 Newton, yang tadi Fs max-nya itu 60 Newton. Ingat teman-teman semua ya, kita itu ini masanya masih tetap sama ya teman-teman semua ya. Dan jika gayanya itu agak didorong ke bawah ya, maka gaya normalnya jadi malah gede, jadi 160 dari 100, sehingga Fs max-nya itu dari 60 naik jadi 96 teman-teman semua ya. Ya teman-teman semua, dengan membuat gayanya itu agak miring ke atas atau miring ke bawah ya, maka kalian itu bisa memanipulasi gaya gesek ternyata ya. Sehingga kalau kalian pengen menarik benda, gayanya apakah harus horizontal aja, ataukah harus diangkat ke atas, agak diangkat ke atas, ataukah harus agak didorong ke bawah gayanya. Nah, itu kalian coba pelajari dan jawab di video selanjutnya. Untuk sekarang saya cukupkan sekian saja sampai yang B. Untuk yang pembahasan C dan D, silakan tonton di video YouTube yang akan saya upload hari ini. Ya, nanti jika saya sudah upload, saya akan kasih tahu di psikologi. Ya, itu teman-teman. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, gitu ya. Terima kasih banyak.